selalu sehat-sehat ya. Kami dari Bia Wilayah 6 akan bercerita tentang Santo Petrus. Yuk kita simak sama-sama. Menurut Injil Yohanes, Santo Petrus lahir di Betsaida dengan nama Simon dan ayahnya bernama Yohanes atau Yunus. Sebelum mengikuti Yesus, Simon dan saudaranya Andreas bekerja sebagai nelayan atau penjala ikan. Saat mencari ikan, Yesus menghampiri Simon dan berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nama Petrus atau Kefas yang diberikan oleh Yesus kepada Simon yang berarti batu karang. Dalam Injil Lukas diceritakan bahwa pernah suatu saat Petrus pergi mencari ikan semalaman, tapi tidak mendapatkan satu ikan pun. Lalu Yesus menyuruh Petrus kembali ke laut dan menebakkan jalannya. Petrus setengah tidak percaya, tapi tetap menebakkan jalannya. Dan hasilnya mereka mendapatkan ikan banyak sekali, hingga jalannya hampir terkoyak. Dalam Injil Matius juga diceritakan saat ada angin ribut, Yesus menghampiri perahu murid-muridnya dan berjalan di atas air. Petrus tidak percaya sehingga ia meminta kepada Yesus supaya ia bisa berjalan di atas air dan menghampiri Yesus. Tetapi karena rasa kurang percaya Petrus itu, ia sempat tenggelam dan kemudian ditolong oleh Yesus. Pada saat perjamuan terakhir di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dikisahkan Petrus sempat menolak untuk dibasuh kaki murid-muridnya karena merasa tidak pantas. Petrus juga pernah memotong telinga kanan hamba imam besar yang bernama Malkus saat Yesus akan ditangkap. Tetapi Yesus menegur Petrus dan menjamah telinga Malkus serta menyembuhkannya. Saat Yesus diadil pun, Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam jago berkokok karena takut oleh orang banyak yang menangkap Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, Petrus masih mengajarkan ajaran Yesus pada banyak orang. Bahkan pernah suatu kali Petrus mengajar ada 3.000 orang yang memberikan diri mereka dibaptis. Petrus juga kita kenal sebagai paus pertama yang sakramen imamatnya diberikan langsung oleh Yesus. Petrus wafat dengan disalibkan secara terbalik, sebab ia merasa tidak layak bila disalibkan seperti Yesus. Petrus dimakamkan di Vatikan, di tempat yang kita kenal sebagai Basilika Santo Petrus. Teman-teman, kita sudah mendengar kisah tentang Santo Petrus barusan. Santo Petrus sama seperti kita, manusia biasa yang dapat berbuat dosa atau menyangkal Yesus. Tapi kemudian Petrus menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki hidupnya. Oleh karena itu, kita juga harus meniru teladan Santo Petrus ya teman-teman. Kita harus berusaha memperbaiki dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas semua rahmat yang boleh kami terima dari-Mu. Ingatkanlah kami untuk tidak mengulangi segala dosa atau kesalahan kami yang telah lalu. Ajarlah kami untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, kakak, adik, saudara, teman-teman,
dan semua orang yang kita jumpai. Bimbinglah kami untuk dapat selalu mewartakan besar baikmu yang tidak pernah sesuai cara masing-masing, seperti teladan Santo Petrus yang tidak pernah lelah untuk menyebarkan ajaranmu kepada orang banyak. Santo Petrus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cinta Petrus kuat, kokoh dan indah. 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 Rasul pilihan Allah, diberikan Yesus sang jatuh karang, menyajikan penjalan manusia. Rasul Petrus, Rasul pilihan Allah, diberikan Yesus sang batu karang, menyajikan penjalan manusia. Rasul Petrus.